kembali lagi dengan kita di Crown Podcast bersama saya Emily Christabel dan saya Farel Jonathan. Oke, sekarang kita bertemu dengan Pastor Ronald Gustav. Halo, shalom. Shalom. Jadi, jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya bersama. Oke. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk mendengarkan sharing yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati lidah bibir kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan ini memberkati orang-orang ya Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Bapa, dan biarlah podcast ini Tuhan ini menjadi buah-buah yang baik untuk orang-orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala-galanya. Amin. Amin. Oke. Pastor. Oke, sekarang boleh dong sharing dikit tentang Cerita-cerita dikit ya. Tentang background story-nya. Berarti dikit ya. Dikit aja. Ya, Setengah jam boleh sih, tapi setengah jam. Waduh. Nanti waktunya gak cukup nih. Iya. Oke lah, boleh lah sharing dikit tentang background profilnya Pastor Gustav. Profil ya. Profile. Backgroundnya dulu di entertain dan nggak pernah kepikiran ke entertain. Oh ya. Iya, dulu kuliah. Nih secara singkatnya aja ya gitu kan. Kuliah nggak ikut ospek. Nggak ikut ospek. Bolos itu berarti. Karena udah takut nih dikerjain sama senior gitu loh mikirnya. Iya. Oke. Ospek besokannya inget 3 orang besar-besar. Lu Ronald ya? Iya kak. Besok ada casting. Waduh. Pikiran tuh ngapain? Saya dikerjain nih. Udah kerjain gitu kan, mikir. Sampai mikir ke teman-teman, bro, kalau sampai ada 5 menit gua nggak keluar dari tempat itu, gas ya. Dulu kan belum begini gitu kan. Dulu masih yang wah gitu kan. Singkat cerita ternyata benar itu casting dan nggak ada persiapan apa-apa. Singkat cerita diterima dulu acaranya bareng Dea Ananda tuh dulu. Mungkin yang diputar BT dulu acara itu tuh. Ya, kita masih kecil mungkin Masih ya waktu kecil. itu ya. Mungkin masih Berapa bayi tahun kali lalu ya. itu? Mau lahir aja 2001 ini. 2002. Oh, 2003. Oke. Pak, aku kira 2005 loh, Pastor. Mau kopi? Oke. Terus akhirnya jadi di dunia entertain kecemplung gitu kan. Dan perjalanan ke sana terus dan kebetulan juga ya kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya. Kan Tuhan bilang rancanganku, ya rancanganmu bukan rancanganku gitu kan. Nah dulu memang ngeband dulu pengennya malah jadi musisi lah. Wow gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bawa ke sana gitu kan. Dan untuk apa tujuannya ya nanti kita bahas lagi gitu kan. Dan ya di dunia entertain, dan di situ juga perjalanan di dunia entertain kenal Tuhan, dan akhirnya ya puji Tuhan ya, bukan karena kekuatan kita ya, by His grace gitu kan, kita bisa menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kita. Benar. Ya backgroundnya sih itu aja gitu, biar nggak kamu detail kan panjang kali lebar kali gimana gitu loh. Nanti lanjut di Nanti pertanyaannya. lanjut. Oke, siap. Oke. Jadi kita mulai pertanyaan-pertanyaannya, jangan gugup ya. Ini bukan interview ya guys. Ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi yang pertama deh, acara TV dan film apa aja nih yang pernah diperanin Pastor Ronald Gustav? Layar lebar ya. Tapi judulnya ekstrim Rapopo. Rapopo. Yang pertama, oke. Lawang Sewu. Deket Lawang nih. Sewu dekat. Nah, betul itu by MD Pictures. Itu bareng Talita Latif, Marcel Darwin gitu tuh. Yang kedua, nggak apa-apa nih ngomongnya nih. Nggak apa-apa, santai aja. Bukan biasa. Paham kan? Iya. Oke. Bukan biasa. Oke. Zaki Zima. Yang loncat-loncat itu ya. Oke. Yang ketiga, layar lebar Udin Cari Ahmad Palsu. Itu. Nah, terus kalau sinetron apa ya? Mungkin kalau yang ini aja, yang poin-poinnya aja dulu MD yang lama tuh dulu Hidayahan gitu loh, dulu MD. Okay. Kalau di Trans TV sketsa
yang lucu-lucuan tuh, yang bareng Ojan, aduh Ojan gitu. Pantas ya, kayak mukanya familiar gitu gak sih? Iya, Berarti tahun Gak itu. Terus ternyata Trans TV juga. Terus apa ya? Oh mama, oh papa, ya MC juga gitulah. Oh. Intinya begitu. Oke. Ya gitu itu aja. Kalau disebutin satu-satu, Wah, banyak. Ya dulu lama di Trans TV lah. Dulu lama di Trans TV, kayak Bioskop Indonesia, apa namanya, Behind the Song dulu, acara-acara band-band tuh kita dibuat sinetron lah, kisahnya gimana dulu di situ gitu kan. Sketsa Trans TV. Oh ternyata Trans TV, gitu. Yang paling mengenang dan membekas buat Pastor apa tuh, Pastor? Yang paling mengenang dan membekas dari semua ya, sketsa. Oh, itu Kenapa lucu sih. Nah, ini Lucu sih. kenapa? Kenapa itu? Karena di situ kerja kayak nggak kerja, bercanda melulu. Ya, Ketawa-ketawa kan ada Jessica, di situ ada siapa lagi tuh dulu, Dwi Andika, yang dulu Eza Yayang. Istilahnya kayak kita bercanda tapi dibayar itu. Kita bercanda Iya kayak sih. sekarang tadi dibayar. Seru-seruan gitu ya. Ngebodor, bercanda-bercanda menghasilkan. gitu. Dibayar. Seru sih itu. Tapi di situ juga yang saya nggak pernah lupa, ada satu kejadian. Ya di situ juga waktu itu kan udah ya dalam Tuhan ya, dalam Tuhan, tapi udah makin intens lagi. Jadi kita tahu who am I in Christ. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir ada dunia sekuler dan dunia rohani. Ini perumpamaan ya. Contoh. Ini anggap toples, isinya garam. Ya. Pertanyaan saya buat Emily sama Feral, makanannya ditaruh ke dalam toples garam atau garamnya dikeluarin ditaruh di makanan? Yang benar yang mana? Garamnya dikeluarin taruh makanan. Tapi kenyataannya sekarang gimana? You got my point? Ya. Jadi kita harus mengkamiri dunia dengan kingdom value. Oke? Ini nggak apa-apa sedikit agak Nggak apa-apa. Alkitabiah dikit nggak apa-apa. Loh, memang harus. Harus. Belajar Buat- teologi buat sekalian nggak apa-apa ini. sih. Oke. Jadi waktu Yosua diperintahin Tuhan untuk robohkan tembok Yeriko, Ya. dia disuruh 7 kali kelilingin dan di hari ke-7 7 kali. Itu sebenarnya prophetic. Oke, coba tangannya gini 7. 7. Jadi gini, kalau kita menguasai suatu tempat, daerah, negara atau kota, ada 7 pilar yang harus dikuasain oleh anak-anak Tuhan. A, B, C, D, E, F, G. G. A, art entertainment. Oke. Harus ada anak Tuhan di situ. B, Oh, iya. business. C, church, gereja. D, distribution social media, ya kita nih. Ya. E, education, pendidikan. Harus ada anak Tuhan di dunia pendidikan. F, family. Ya. Harus ada kebenaran firman Tuhan. G, government. So, didiklah orang-orang untuk berpolitik secara kingdom, ya. Karena di Alkitab juga itu sebenarnya politik loh. Iya, iya. Daud, siapa gitu kan. Ya, Nah, betul. Politik semua itu itu sebenarnya politik rahasia semua. Yang betul. A, B, C, D, E, F, ya udah G, government. Ya itu 7 pilar itu sebenarnya harus ada anak Tuhan. Di mana kita di gereja diperlengkapi, kita tahu value kita seperti apa, kita balik ke sana supaya mereka tahu, oh ini loh perbedaan antara value dunia dan value anak-anak Tuhan. Ya, ya. Oh, Nah, betul. kejadiannya waktu itu di sketsa, tiba-tiba lagi mau, oke, kita siap. Ada yang Oh, kesurupan. Waduh. Kesurupan. bayangin, nih hati berdebar ya. Ikut apa namanya pengajaran, pendalaman Alkitab, pelayanan. Ayo, saatnya sekarang. Pertanyaan saya, ada yang mau jadi mahasiswa abadi? Nggak ada dong. Tapi keseringan, tanpa kita sadarin, kita jadi mahasiswa abadi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, kita banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi nggak praktek-praktek. Oke? Deep sih. Deep sih, sih ini. Apa yang kita terima, kita akan buktikan di luar sana. Betul. Tuhan bilang, pergilah kalian diutus. Iya memang harus belajar dulu, tapi kalau kita sudah, jangan sampai kita kepenuhan tentang teori kebenaran firman Tuhan, kita lupa praktek. Betul. Karena orang kalau nggak praktek nggak kerja, ya udah, ya kamu nggak dapet upahnya. Analoginya. Iya, iya, benar-benar. Seperti kayak di firman sih, kayak iman tanpa action tuh juga sia-sia. Wah. Iman tanpa perbuatan tuh hakikatnya mati. Memang udah pendeta ini. Enggak, Emily, belum. Emily calon. Ini lebih Calon. pendeta Ini sih. pendeta yang Bapak Gembala. Gak gitu, Pastor, gak gitu. Anggap aja sedang dinubuatkan. Gak gitu, Pastor. Ya udah, nah terus serunya tiba-tiba tuh kan ngamuk-ngamuk tuh. Tiba-tiba 1 2 ada beberapa orang.
Jadi kan syutingnya tertunda kan? Iya, betul. Panggil yang itu, buar sembur air lah, tebar garam lah, makin menjadi apa segala macam. Ini, jangan bergerak kalau Tuhan gak suruh. So, kita harus selalu Bluetooth harus selalu on. Oke? Karena kalau enggak berarti ego ambisi kita. Ingat, tidak perbuatan niat baik itu benar. Waktu Paulus mau mewartakan Injil ke Roma, Roh Tuhan bilang apa? Enggak, kamu jangan kesana dulu. Karena kenapa? In spiritual realm, di alam spirit, Tuhan belum ngapa-ngapain. Lu jangan sotoy gitu loh. Ingat ya, beda tipis antara beriman dan nekat. Iman, Tuhan udah suruh, kita belum tahu, kita kerjakan. Nekat, kita nggak dengar apa-apa, kita kerjakan, cari mati. Betul banget sih. Nah, kita juga harus maka Daud kan setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Kita harus dengar suara Tuhan. Oke. Cara gimana suara Tuhan? Ntar aja kita bahas. Tapi yang pasti tahu, oke. Begitu saya ngelihat ini kan, tetap doa aja. Begitu dapat confirmation dari suara itu, anakku, lakukan bagianmu. Waduh. Cia. Bukan kuat gagah kita. Iya, betul. Karena udah di backup nih. Sudah disuruh istilahnya ya. Tapi tetap dengan humble. Bukan untuk ajang gitu kan. Misalnya semuanya boleh minta waktu nggak? 2 menit deh paling lama. Kasih ruang dong. Udah kan? Nah, disitulah. Tahu lagu ya apa? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa? Yesus. Dia bukan dongeng. Kuasanya dahulu, sekarang sampai selama tetap bekerja dan tinggal di dalam kita. Oke? Nah, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu. Sadar. Sesimpel kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang bergerak berdasarkan mantra. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan Bapa yang hubungan. Pa, I need your help. Oke, Daddy coming. Asik. Cut, urusin dulu tuh. Si Farel perubahan Tuhanmu, Emily perubahan Tuhanmu. Oke. Coba perhatikan. Ini kita agak sedikit keluar sedikit ya, sedikit. Apa sih perbedaan? Contoh Farel, contoh Emily. Jalan ke mall, ngeliat orang nih, kita udah mau ngopi dengan teman. Ada yang ngomong gini, bro, bajumu sama sama orang itu, rasa gimana? Kalau saya, thanksin, benar gak? Iya. Aduh, kok gue disama-samain. Bener ya? Iya, betul. Tapi tanpa kita sadar, demi menjaga perasaan orang bukan Tuhan. Iya, semua agama mah sama, iya kan? That's deep. Saya bilang, sorry nggak sama men. Coba tunjukkan sama saya. Oke, kita cari sama-samanya. Jadi jangan bangga kalau kita belum menemukan suatu value yang berbeda dengan apa yang kita imani, yakini. Mereka berdoa, kita juga berdoa. Sama, keren nggak keren? Kita puasa, mereka puasa, sama kan? Sama. Nggak keren. Mereka melakukan bakti sosial, kita juga nggak keren. Bedanya di mana? Aku baca bro, dalamin. Nggak ada tuh yang ngasih, aku memberi kamu kuasa. Wow, kuasa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow. Jadi nggak tunggu nanti. Kita ada sekarang di bumi untuk mewujudkan surga saat ini melalui siapa? You and me ya. Anak-anaknya Tuhan. Dan juga kalian semua Oh ya ya, pastinya. dan ya. kalian semua. Kita semua yang nonton Kita juga semua. sama Ya, semua ya. nonton nih. Begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, otomatis kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian tinggal diam dalam kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus bilang kan, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan dulu. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Yes, itu bukan tugas pendeta. Itu tugas kita. Barang siapa yang mau melakukan. Nah, ini kunci. Doan, aduh, nanti kalau gue doain gak sembuh gimana? Bener gak? Betul. Tanpa kita sadar, kita mikir itu kita yang lakukan. Benar sih, bisa. Oke? Sambat bisa jadi kayak gitu sih. So, kalau kita tahu ada kuasa Tuhan dalam kita, oke? Doain ya, oke Tuhan, aku hanya bercanda, aku hanya media. Kuasamu yang menyembuhkan, kuasamu yang merubahkan. Nah, kadang-kadang kita suka terbentur di gengsi. Apa kata orang? Malu. Satu pesan. Aduh, dia mau nangis.
Tisu. Tuhan Yesus mati ditelanjangin in public. Kenapa kita nggak ngomongin dia in public juga? Please, Tuhan Yesus jangan dikurung hanya di gereja. Yes. Penuhi ruang art, entertainment, bisnis, distribusi sosial media, di dunia pendidikan, dimanapun harus ada Yesus di situ. Bukan berarti kita jadi Kristen. No. Agama nggak pernah menyamakan, tapi pribadi dia. Boleh cerita lagi? Boleh. Waktu itu di Bali. Silakan. Jadi di Bali begitu urusan properti, urusan properti. Aku di tempat namanya Kak Adel, ingat banget Kak Adel. Iya kali aja nanti Kak Adel. Aduh siapa tuh lupa namanya. Itu orang dari Kepulauan yang bahasa Perancis, orang kulit hitam. Ya dia lagi ngomong properti. Tiba-tiba dia kan tahu I'm Christian gitu. Brother gitu kan. Quotes from your religion. Baca ya pokoknya tentang kekristenan lah gitu kan. Tiba-tiba terjadi percakapan tentang Tuhan. Tahu nggak dia bilang kayak gini. Okay. Oh, your God, you know your God? Absolutely, I know my God. Show me your God. You wanna know about my God? Okay, close your eyes. Akhirnya doa. Cuma bilang Holy Spirit, touch her. Tiba-tiba dia nangis. Dan di tengah nangis dia bilang apa? Brother, stop. Why you doing magic? Kok magic? Kenapa ya? Ya dia manifestasi Tuhan. The presence of God come di situ. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gitu kan. Iya. Hadiratmu Nah, itu yang ngebuat orang beda. Kadang misalnya contoh kita ke Bali, kok vibe-nya beda ya gitu kan. Kasih vibe yang beda. Karena ada suatu energi yaitu ya Roh Kudus sendiri gitu kan. Begitu kita ada jedang gitu kan. Kok gue ngeliat tuh beda ya, cara ngomong beda. Ya because jika kamu tinggal dalam firmanku dan aku firmanku dalam kamu, nah itu dia terjadi unity in spirit. Ya ini dunia ini akan ngerasa kayak wow, lu kok beda ya? Ya iyalah, yang di sini itu dari sana bukan dari sini. Asik. Nah kembali yang tadi syuting sketsa, akhirnya sadar. Nah terus ada satu orang, masih ingat namanya Mbak Ika, masukin bareng ke mobil. Nal lari, gila. Lu ternyata punya sixth sense ya. Ntar ya masuk acara uka-uka kata dia. Tahu nggak bilang apa? Baik Kak, sorry, gue orang biasa. Tapi Tuhan gue yang di sini yang luar biasa. Gue balik dulu ya, selesai. Wow. Itu responsnya orang-orang gimana itu ya? Nah, saya lompatkan tadi lagi. Namanya siapa? Aku lupa tuh. Tiba-tiba dia bilang, "Oke, show me. You believe apa namanya? What's this?" Aku gini kipasin. Win. Where's Win? Aku tanya, mana? Dia baru ngeh. Ya aku bilang, nggak semua hal bisa lu jelasin, tapi lu tahu, bisa lu rasain gitu kan. Yang tentang saya kasih perumpamaan, nih angin nih mana, angin mana? Tunjukin gitu kan. Tuhan mungkin lu nggak bisa lihat, tapi dia ada gitu kan. Dan tahu nggak abis itu dia bilang apa? Padahal lagi properti di Bali dan nggak lagi acara komsel-komselan. Brother, besok bisa nggak lu datang lebih awal? Kenapa? Saya pengen tahu tentang Yesus kamu. Dapat jiwa ini. Nah, satu hal. Nggak salah kita semangat di gereja. Nggak salah. Oh ya mana kita bersorak untuk Tuhan. Satu ayat doang yang mungkin bisa, bukan nampar ya kayak kasar banget, yang bisa bangunin kita, saya dan Anda. Tunjukin saya satu ayat yang ngebuat sorga bersukacita. Seisi sorga malaikat gegap gembira. Yeah. Apa? Saat satu jiwa terselamatkan. Bertobat. Oke? Yes, betul. Tujuannya itu. Mau kita bahas apa nggak salah. Tapi ada pertobatan nggak? Yang belum kenal Yesus jadi terima Yesus. Yang sudah terima Yesus secara KTP menghidupi kingdom value dan berubah karakter menjadi karakter Kristus. Itu surga kayak wow. Setuju banget. Begitu. Setuju banget sih. Geras ya ngomong. Fire-nya ini, berfire ini. Terkadang memang benar Pastor. Terkadang kita terlalu fokus apa yang ada di dalam gereja sampai kita lupa orang di luar sana itu sebenarnya sangat membutuhkan Tuhan. Orang di luar sana yang belum mengerti kebenarannya, belum tahu, belum pernah bahkan dengar siapa sih Yesus itu sebetulnya. Mereka yang sebetulnya sangat membutuhkan. Dan terkadang memang
seperti saya, Pastor, saya pun untuk memberitakan kebenaran itu kadang malu. Nanti dikira terlalu fanatik. Apa sih kamu? Kan kita sudah kepercayaan kita masing-masing. Betul sih, benar sih. Ya, memang susah kadang ya, Pastor. Tapi kalau aku lihat Pastor Ronald itu sangat menghidupi firman itu dan luar biasa sekali. Tapi gini juga ya, gini. Semua tuh ada step by stepnya. Entar lama-lama ya Tuhan juga punya journey sendiri dengan Bro Farrell, dengan Bro Emily gitu, dengan saya. Jadi jangan pernah mencontek metode orang. Prinsip pasti sama. Metode dia terlalu kreatif caranya. Benar sih. Nah, kita butuh intim. Tapi satu, ini kebenaran firman. Paulus bilang gimana? Di kalangan orang yang Yahudi, aku menjadi seperti Yahudi meskipun dia bukan mengikuti hukum Yahudi gitu kan. Maksudnya apa? Kalau kita mau mengabarkan Injil kerajaan Yesus, kita udah pakai jubah kebesaran kita, ditutup hordennya. Masuklah melalui hobi. Masuklah melalui ke bro apa motoran yuk? Yo saya hobi motoran. Mungkin bisa lihat saya hobi motoran lah gitu kan. Kenapa? Jiwa. Nggak bisa. Contoh misalnya kita orang contoh orang Batak. Apa kabar kau? Ngebuka dulu. Mau informasi sebenar apapun, kalau orang masih nutup hati, percuma informasi itu. Tapi kalau dia udah ngerasa asik ya malu ya, kita bohong aja dia percaya kasarnya. Nah, jadi runtuhkan dulu kita harus punya gunung esnya kita runtuhkan, baru kita masuk. Jalin hubungan dulu. Benar sih, benar. Tunjukkan sama saya. Yesus langsung hantam keromong. Enggak. Dia berjalan, makan, duduk, baru dia ngomong. Tapi kalau zaman sekarang bertobat begini. Lihat siapa lu? Benar sih, benar sih. Itu benar nih. Itu. Bangun jembatannya dulu. Oke, baru setelah kita mulai dekat sama orang itu, kita mulai sharing, kita masukin kebenaran pelan-pelan. Betul. Bro, tahu Tuhan nggak? Pernah dengar Tuhan Yesus apa enggak? Gimana sih dia disalibkan? Mungkin seperti itu ya, Pastor. Ya, kalau saya memang ya dulu masa lalu pernah agnostik juga. Akhirnya mau nggak mau baca gitu kan dari seberang gitu. Akhirnya di sini diomongin terus. Yaudah nggak jadi deh. Gitu. Diomongin gimana, Pak? Maksudnya baca, ya ampun, ternyata yang saya sembah ini nggak salah ya. Gitu loh. Karena kebenaran mau kita taruh di ujung sini, ujung sana, ya tetap kebenaran. Sama aja. Yes. Dan selalu yang dipelintirkan yang kebenar. Nggak pernah ada yang dipelintir-pelintir palsu, nggak pernah. Bener sih. Berarti kita bisa berjalan melalui hobi, melalui kedekatan dengan orang. Bener sih. Kita harus terapkan, Meli. Bener. Ya. Iya. Kita harus terapkan ini. Semangat ya. Jadi kita mulai ke next level dari simpati menuju empati. Ya, turut berduka ya. Tapi bisa nggak kita ngerasa? Ini kan kita nih punya energi ya manusia ya. Kayak, palsu lu ramah-tamahnya. Cobalah pakai sepatu mereka. Ikut ngerasain. Pertanyaannya kenapa sih Tuhan Yesus turun? Dia kan Tuhan Maha Bisa. Cuma satu, dia pengen ngerasain jadi manusia. Dia pengen ngerasain tinggal dalam asuhan ibu. Dia pengen ngerasain dihina. Dia pengen ngerasain dikhianatin. Waktu kita doa, oke, I've been there. Sini, tak kasih tahu jawabannya. Kenapa? Kenapa aku sama dia tuh kayak gimana ya? Tuhan Yesus tuh dia teman, tapi dia Tuhan gitu kan. Tuhan, engkau udah ngelewatin apa ya semua orang dia udah alamin lah gitu kan. Saya pernah nanya juga, coba ya dia Tuhan ya, dia courting aja. Oke, dalam namaku, waktu aku dicambuk, aku ngerasa sakit, tapi darahku tercurah, kan nggak fair kan? Tapi dia tetap ngerasain. Saya pengen ngerasain apa yang kamu rasain. Ya kadang misalnya kayak kita ini curhat ke orang, gini, iya sih, cuman iya sih doang gitu kan. Tapi ada satu orang, oh iya, sabar ya, nanti gini. Aku juga pernah ngalamin. Kamu dengerin yang mana? Yang ngalamin pasti. Makanya dia bilang aku penasehat yang ajaib. Kenapa dia bisa nasehatin? Karena dia udah melewati sebagai manusia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa sih ini sharingnya sih. Gitulah. Wah, terberkati, Farel. Sangat terberkati jujur. Aduh. Aku jadi mulai berapi-api untuk sharing ini kebenaran firman Tuhan ini. Gaskan. Benar sih. Gaskan.
Wah, ya ampun. Oke deh. For next question. Next question. Farel, ada version? Berarti Pastor itu dari awal itu agnostik dulu ya dulu. Sebelum masuk dunia entertain. Jadi gini, terakhir ya sebenarnya sama aja lah ya, mau Kristen mau Katolik, maksudnya jauh beda metode, tapi kita tetap ke Jesus Christ ya sebagai Tuhan Juru Selamat, dan doa juga tetap di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Cuman tiba-tiba pernah saya kecewa dan mikir juga, ini kan orang tua saya ngasih. Kalau emang benernya udah hakiki, kalau yang sana bener gimana? Akhirnya aku netralin. Oke. Karena ada yang pernah bilang kayak begini, lo beli TV ada manual book, beli apapun mobil ada manual book, semua ada manual book kayak petunjuk gitu kan. Masa lu nggak baca manual book untuk hidup lo gitu kan. Di situ akhirnya aku berusaha untuk mencari tahu kebenaran yang kayak si siapa namanya yang wanita Samaria tuh, yang dia menginjil akhir satu kota bertobat yang ketemu Tuhan Yesus yang di sumur, ingat? Ingat. Sampai orang-orang bilang kayak gini, aku tahu gitu kan, tapi bukan dari kamu ya, karena aku udah ngalamin sendiri gitu yang satu kota itu. Nah kita harus kayak begitu gitu loh, bener-bener ngalamin Tuhan. Contoh, ada orang, ini lucu, ini sekedar intermezzo aja. Waktu itu aku di Bali, cerita nih, oh iya begini segala macam, udah. Ini orang agak tanda kutip sok tahu banget gitu. Udah, saya bilang, oh gitu ya, kok waktu itu saya kesana nggak ada yang kayak gitu ya. Udah, saya tanya gongnya, oh berarti brother pernah kesana? Enggak sih, gue lihat di YouTube. Ya lihat di YouTube. Nah, Tuhan mau kita ngalamin dia, baru kita bisa share ke orang. Karena kalau enggak, ingat nggak? Ada ayat di Alkitab yang ngomong kayak begini. Lalu takjublah orang banyak itu melihat pengajaran Yesus, karena dia mengajar dengan kuasa. Dengan kuasa. Tidak, lanjutannya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli loh bro. Yang satu omdo, lu jago ngomong. Tuhan Yesus dia lakukan, dia omongin. Dia lakukan, dia omongin. Ada satu cerita. Waduh, adik saya. Kebetulan besok saya mau bagi jaraknya 14,5 tahun. Waduh. Sekarang dia di polisi militer. Wah, tadinya polisi militer dia. Nah, ini juga mau nanya tentang itu, dia lagi belajar tentang who is Jesus sih gitu kan. Karena kok jadi ngomongin adik saya? Ntar aja. Di luar ini. Tutup aja dulu ya, Gerin. Mahatma Gandhi. Jadi ada ibu-ibu waktu itu di India. Ini real story. Anaknya suka makan permen, Emily. Misalnya Mahatma Gandhi gitu kan, this is my son. Gaya India dikit gitu. Please tell to him, jangan makan permen lagi. Ini perannya ini sangat mendalami ya. Kebetulan udah ke India juga gitu. Udah pernah ke Kadapa udah. Mahatma Gandhi cuma bilang oke. Sebulan lagi balik ke sini ya. Udah sebulan lewat nih bro. Wah, seneng dong ibunya kan. Nanti kamu bakal dikotbain habis-habisan sama Mahatma Gandhi. Tahu nggak, sebulan kemudian dia datang, Mahatma Gandhi cuma bilang kayak gini, jangan makan permen ya. Udah. Hah? Ibu bingung. Cuman gitu doang? Iya. Loh kok cuman gitu doang? Iya, soalnya sebulan lalu saya masih makan permen. Powerless gitu loh bro. So kalau kita mau omongan kita ini kan ini ada tubuh jiwa roh. Omongan kita pernah dengar kan? Keren sih, tapi kok nyangkut di otak gue ya? Kok nggak masuk ke sini ya? Itu bedanya apa? Gampang, lu teori atau praktisi gitu aja. Benar kan? Benar. Bisa dirasakan gitu. Betul, nah, betul. Waktu kita bagiin, make sure kita udah ngerasain Yesus dulu. Kecaplah dan lihatlah. Waktu kita udah ngecap, kita bagikan, lihat, jiwa-jiwa kan itu wae. Berarti intinya adalah apa sih? Kita kayak intim dulu. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus menggenapi firman Tuhan. Yes. Harus dimulai. Kita mulai beritahu kebenaran kepada semua orang. Nih. Ini nggak apa-apa ya. Kita sama-sama diskusi lah kasar, ngobrol. Boleh. Tuhan Yesus waktu lahir udah Tuhan ya. Udah ya. Umur 12 udah Tuhan belum? Sudah. Terus kenapa baru pelayanan umur 30 ya? Oke, ini kenapa ini?
menurutku dia harus melalui pembentukan dulu. Betul. Dibentuk. Pernah makan gini nggak? Makan, saya pernah ayam cepat saji lah, nggak usah sebut brand ya, nggak boleh ya. Enak sih itu, enak sih. Kita makan, kok masih mentah dalamnya. Luarnya berasa bumbunya, dalamnya mentah. Nah kalau firman belum manunggal sama kita kayak begitu tuh. Jadi orang dengar kayak gini, lu pinter sih, tapi kok kayaknya ada yang something wrong with you ya. Firmannya belum dalam daging, belum ngeresep, dagingnya belum diungkep. Tahu kan diungkep kan, diproses tuh, di apinya kecil lama, ketutup nggak bisa kemana-mana sampai akhirnya bumbunya tuh ngeresep ke daging. Nah itu Tuhan mau kita, ini firmanku renungkan, lakukan. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, dan ku lakukan. Nah kadang-kadang kita belajar firman bagus gak? Bagus. Harus. Tapi jangan lupa lakukan. Ada satu filmnya judulnya apa ya? Main tuh si Joshua Suherman, Ahmad Dahlan. Coba deh nanti lihat di YouTube. Ada satu scene aku tertarik banget. Dia lagi baca kan, Pak Kiai, apa? Kok kita dari kemarin berbulan-bulan bacanya ayat yang surah ini melulu? Si Ahmad Dahlan ngomong begini, lebih baik kamu baca satu surat tapi udah dilakukan, daripada kamu katam seisi buku tapi gak ada yang dilakukan. Jelek sih. Untuk apa? Bagus gak kita baca Kejadian sampai Wahyu? Bagus. Tapi lakukan dong. Prinsip. Kalau kita nggak lakukan, istilahnya kayak kita jadi ahli Taurat. Benar sih. Wah, dalam banget ya ini. Ini dalam banget sih. Soalnya memang kayak kalau orang-orang zaman sekarang tuh kan kayak mereka bisa ngomong lah, mungkin belajarnya banyak banget lah, cuma actionnya nggak kelihatan sama sekali tuh. I mean kayak, bro, tunjukin dong, ya nggak sih? Pengkhotbah udah banyak, tapi role model kebenaran dikit. Tuh, setuju banget. Soalnya menurutku kayak memang action tuh sulit banget sih ya. Itu harus dari dalam diri sendiri juga sih. Gitu. Bener banget sih. Kita minum dulu ya. Boleh. Tapi kalau kita dengar dari ceritanya Pastor Ronald ya, berarti Pastor Ronald benar sukses ya membawa nama baik Tuhan di pekerjaan Pastor sebagai dunia entertainment. Kalau sukses kan Tuhan Yesus yang nilai ya. Kita kan tetap harus rendah hati. Nggak bisa ada yang kita andalkan kayak karena gue nih, enggak gitu kan. Tapi ada apa ya? Bukannya bilang gimana ya? Saya lebih gini aja ya. Hidup kita cuma sekali. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Iya benar. Saya pengen banyak cerita nanti di atas sama Tuhan Yesus. Tuhan ingat gak yang waktu itu gini yang Tuhan suruh saya gitu kan. Iya, wah untung wah gitu. Saya deg-degan. Kalau tiba-tiba cuman ya di mana ceritanya? Ya khotbah aja sih. Kayak garing ya. Kurang ya. Iya, gitu loh, bro. Iya. Padahal Pastor, kalau kita dengar sih ya, kalau di dunia entertain itu kan banyak sekali dunianya cukup gelap ya. Aku dengar sih. Ya kita dengar gitu. Pastor apa kayak nggak tergoda yang namanya masuk bintang bersinar di mana? Di kegelapan. Luar biasa. Berfungsilah. Jangan bikin silo, terang ketemu terang. Silo men gitu loh. Benar sih. Garam sedikit, jangan kebanyakan ngumpul gimana ya. Boleh kita ada saat yang ngumpul dalam toples, tapi ada saatnya kita keluar gitu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptisan mereka dalam nama Anak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan? Kamu akan menjadi saksiku dari dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Wow. Jadi skup apa yang kita dipercayakan Tuhan dulu gitu loh. Jadi juga dibilang kayak, wah bro, kadang-kadang kan aku makanya agak suka bukan berseberangan ya, agak kayak gini. Tuhan tuh sederhana, dia selalu pakai apa yang ada. Benar. Oke, kau belanja dulu, saya enggak 5 roti 2 ikan apa gimana? Dari hal-hal yang kita bisa lihatlah sekelilingmu, bukan lihatlah yang di seberang benua, nggak ada tuh ayatnya gitu loh. Nah, jadi kita lakukan hal kecil secara diligent spirit ya, dengan rajin, nanti dipercayakan kok gitu loh. Nah makanya juga khusus anak-anak muda nih,
Kan dibilang kan orang, oh pastor doanya gimana? Bukan. Saya bukan orang yang terjebak dalam ritual, tapi saya sangat suka hubungan. Kasarnya bro. Kita teman deket nih. Bro Farel punya teman deket gak? Ada. Punya ya? Pasti punya. Kira-kira dia belum sikat gigi, dia lagi bau keringat, dia telepon atau datang ke rumah ngobrol, didengerin gak? Dengerin sih. Kenapa? Sahabat baik men. Iya betul. Gue selalu punya waktu buat lo. Apakah kita harus gue harus rapi dulu? Oh Farel, enggak. Yes. Tapi bukan berarti kita asal-asalan. Maksudnya begini loh. Kapanpun kita call teman dekat kita, dia pasti angkat, ngobrol apa adanya. Nah itu hubungan. Jadi jangan dibuat kayak ritual gitu loh. Itu dia. Itu besok ada di khotbah. Jadi wah, ini spill dikit jangan nih. di-spill dulu pastor ya. Spill dikit nih. Kenapa dia bilang kamu bukan lagi hamba tapi sahabat gitu-gitu loh. Ya gitu. Kadang memang benar sih Mas. Kan dikatakan bahwa Roh Kudus sahabat kita ya. Ya. Rasanya punya sahabat, apalagi sahabat itu Roh Kudus itu rasanya kayak bahagia banget gak sih? Yes. Terkadang hal sepele pun bisa jadikan Roh Kudus sahabat. Kita bisa cerita hal sepele pun itu rasanya wow. Contoh nih. Keseringan pernah gak sih kita kejebak kayak begini nih? Kita melakukan apa? Kita lakukan dulu A, B, C, D, baru ayo kita doakan. Yes. Oke? Ini kita komparasi ya. Kita bedah nih. Boleh. Misalnya Bro Farel dan Sis Emily adalah big boss. Yes. Otak ini anggap manajer. Ya, ingat ya, big boss, ini manajer. Karyawan ngumpul, yuk kita bikin ini. Oke, vendor buat semen dari mana? Saya tulis semua, bikin RAB lah. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pak, teken dong, supaya dana cair. Oke? Ya. Tiba-tiba banyak yang dicoret. Loh ini beli batu batanya jangan di toko ini coret. Ini coret loh. Terus kita langsung baper. Bapak Farel, Pak saya tuh pinter loh, Pak lulusan Harvard loh. Bapak kok nggak ACC saya, Ibu kok nggak ACC saya? Ya ini udah jadi bos. Mestinya kan yang Amsal bilang kan, akuilah dia dalam segala laku makanya meneruskan jalanmu. Dari pertama libatkan Tuhan dulu dong. Pak Farel, saya mau bangun nih. Saya manajer project bangun hotel. Pak, kira-kira kalau beli semen yang semennya bagus, yang harganya paling murah di mana? Tahu dong? Iya, namanya jadi bos itu tahu vendor-vendor. Nah itu prinsipnya. Kadang-kadang kita jadikan Tuhan nih kayak begitu dong, Tuhan tanda tangan dong, ACC dong. Dalam nama Yesus, amin. Percaya, terima dengan iman. Enggak begitu. Terkadang kita lebih minta izin Tuhan ya, Tuhan aku mau ini ya, berkati ya Tuhan. Instead of kita enggak, Tuhan enaknya aku ngapain? Berserah sama Tuhan ya. Kenapa enggak kita tanya sama Tuhan, bukan minta izin sama Tuhan ya? Betul. Soalnya terkadang kayak kita mau sepintar apa sih manusia? Kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu ke depannya mau gimana. Kenapa nggak kita tanya yang tahu nih ke depannya gimana? Kenapa nggak kita tanya Bapak kita yang tahu semuanya? Semuanya, sih, betul. Semuanya. Betul banget sih. Gitu. Aku lagi di tahap saat ingin menentukan sesuatu ya, terutama yang besar-besar, suatu keputusan di hidupku. Aku lagi belajar untuk tanya Tuhan dulu. Dan tunggu jawaban dari Tuhan dulu. Tuhan, Engkau inginnya aku gimana Tuhan? Apakah aku harus mengambil ini atau ini? Aku lagi belajar di situ. Dan memang kadang kalau yang aku rasakan jawaban Tuhan itu memang nggak selalu cepat. Aku tanya Tuhan aku harus apa langsung dijawab. Kadang memang nggak selalu seperti itu. Nggak selalu cepat tapi pasti tepat ya. Betul. Betul. Kadang butuh sebulan, kadang butuh 2 minggu, seminggu. Tapi kok sejauh ini tepat semua ya Tuhan suruh ya. Nggak pernah melenceng, nggak pernah mendukakan hatiku, nggak pernah mengecewakan aku ya. Karena sabar adalah bagian dari iman. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Pastor boleh nggak tanya? Boleh dong. Berarti dulu tuh kayak pas Pastor masih di dunia entertain, Pastor benar-benar menjaga diri Pastor untuk menjadi terang dan garam di situ ya Pastor. Gini ya, selalu bilang sama orang-orang, lagunya Peter Pan, buka dulu topengmu, please jadi diri sendiri. Bukan berarti asal-asalan. Siapa sih orang yang pernah jatuh? Siapa sih orang yang gak pernah kepleset?
Pesannya adalah Tuhan Yesus dia Tuhan. Dia menciptakan tulang dan kaki semuanya. Di jalan salib dia bisa aja lo gak jatuh. Tapi kenapa dia kasih contoh jatuh 3 kali? Dia mau ngasih tahu pesannya, dia angkat salib. Ini sebenarnya pesan. Kita pasti jatuh. Tapi bukan jatuhnya aku yang teladanin ya. Bangkit lagi ya. Sampai Kalvari. Toh kalau kamu juga nggak kuat, pasti ada Simon Kirian yang nolong kalian. Gitu. Asik. Benar juga. Rema yang aku belum pernah dengar sebelumnya. Beneran ini, beneran ya. Yes. Tenang aja gitu. Dia udah kalau berarti bukan terus nggak jaga dong, jaga. Tapi masih anak muda ya. Anak muda jatuh bangun gitu kan. Kan ada ayatnya kan, 7 kali orang benar jatuh terus apa? 7 kali juga dia bangkit. Itu. Kenapa ditulis seperti itu? Tuhan tahu, maka dia bilang dia yang mati untuk dosamu yang lalu, sekarang yang akan datang. Akan datang. Dia udah tahu. Ingat. Nature kita ini apa ya? Manusia karena kejatuhan Adam, kecenderungan berbuat dosa gitu loh. Dari sananya memang kita berbuat dosa. Pernah nggak ngeliat anak kecil tiba-tiba dia gini, ada yang makan permen ya? Enggak. Emang ada ngajarin bohong? Nggak ada. Kok dia bisa bohong? Takut. Karena udah nature. Nah itulah perlu diisi dengan kebenaran firman. Supaya jangan dosa yang jadi natural dalam nature kita, tapi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Gitu. Pastor sharing dong, Pastor dulu bisa dipanggil menjadi seorang pastor tuh gimana nih? Berarti sekarang Pastor full timer pelayanan atau masih? Masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan. Tapi udah sekarang di balik layarnya lah ya, gitu kan. Di balik layar dan lain sebagainya. Dan juga ya senang aja sih sekarang tiba-tiba ada, jadi kayak Tuhan kirimin 1 jiwa. Richard kalau nonton namanya Richard Evander gitu kan. Saya ngeliat gila ini gue banget dulu gitu loh. Jadi ya kan kita bisa nasihatin orang kalau kita udah ngelewatin kan. Akhirnya kita bilang kayak ya kita jadi mentoring lah gitu. Karena dia di dunia yang sama gitu loh. Ya kita udah lewatin. Nah akhirnya dipanggil Tuhan itu waktu itu. Nah ini dia pulang lagi clubbing. Asik. Jeduk-jeduk nih. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi untuk mengenal Tuhan nggak harus nyemplung ke got dulu, enggak. Parent restriction nih ya. Justru cerita biar nggak nyemplung ke got ini ya, Iya betul. Jangan cerita orang nyemplung got pengen ikut nyemplung. Betul. Enggak perlu membuktikan bengkel itu bagus kita gores-goresin mobil, enggak dong. Iya. Benar ya. Betul. Laundrynya bagus ya udah gue luntur-lunturin jangan coba-coba. Nggak bijaksana gitu ya. Nah udah ya intinya, tapi kan balik lagi bukan kita yang milih tapi Tuhan yang milih kan. Betul. Nah, ketika terbujuk rayu teman, bro cobain apa nih? Oh yaudah, cobalah. Asik nih. Enak rasanya. Tempatnya di Jakarta kan udah ditutup. Kasih clue-nya aja ya. Stadion GBK. Tahu lah. Pernah denger ini ya. Jangan di-spill ya, jangan di-spill tapi. Pulang tuh ke rumah. Ingat banget. Kan kalau kita ada makan buah terlarang itu, efeknya itu jangan diikutin ya, teman-teman, enggak boleh loh bukan. Dengar musik dikit langsung wah gitu. Nah, mau cuci muka, ingat ya wastafel cuci muka. Tiba-tiba ada suara. Nah di WhatsApp ada korek api tuh. Depannya T, belakangnya I, tau kan? Yang korek warna hijau, merah. Oh iya. Coba di belakang warung lihat. Yang di minimarket lah ya. Hampir nyebut merek. Disebut pun kayak kurang etis ya. Iya makanya hampir. Di pip aja nanti ya. Kalau ke-spill. Bakar ujung jari kamu. Wush. Aku dengar gitu bro. Mikir kan. Wih. Keren. Gue bisa dengar suara. Mikir minggu depan gue mau lagi ya. Oke? Bakar lagi. Mata begini. Panas. Suara itu ngomong, cari yang lain. Panas. Udah mau cuci muka kan. Tiba-tiba suara begini. Anakku, jika engkau hidup seperti itu, bukan ujung jari saja, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki,
kamu ada di lautan api tak terpadamkan. Bro, itu sesadar kayak langsung minum vitamin 1 ampul gitu. Boom, hah? Suara siapa itu? Sopo sing ngoceh. Bahasa Jawa nih gitu kan. Aku lari ke kamar mama papa, tidur. Ini tidur. Ya aku diem kayak, kok ini suara tegas. Tapi gimana gitu? Kayak ingat yang kejadian Samuel. Ya, dipanggil 3 kali itu Samuel. That the first pengalaman aku tahu itu suara dia. Oke? Ingat. Jadi waktu define apa ya? Waktunya Tuhan itu nggak bisa kita framingin dengan kok kayak gitu nggak mendengar suara Tuhan. Ingat Paulus loh, lagi rencana niat ngebunuh loh. Tuhan datang ke dia, ingat? Ya, yang dibuat buta. Ingat. Apa bedanya sama ini? I'm lagi tiba-tiba pesannya begini. Biar kalian tahu. Pernah adakah yang bilang sabun ini takut sama kotoran? Nggak ada. Kotor yang harus takut sama sabun. Jadi Tuhan nggak bisa dibatasi dengan kayak gitu, bro. Dia mau datang aja. Oke? Yes, betul. Oke? Karena waktunya dia gitu loh. Dah tiba-tiba intinya dari situ aku mikir tuh suara siapa ya. Dulu kan belum baca Alkitab, bro. Belum baca gitu. Males kayak gini-gini, aduh apaan sih gitu kan. Niat khotbah, makanya tadi bahas sama Koyono. Saya nggak pernah mikir nyempong khotbah gini, nggak pernah. Sedikit pun nggak pernah gitu loh kan. Tapi kalau udah Tuhan yang mau, nggak bisa lari lah kita. Nah, besokannya ke gereja temen, duduk paling belakang. Pendetanya ngomong begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika Bapak Ibu Saudara-saudara ingin dengar suara Tuhan, dan Tuhan bicara sama saya, tau gak? Aku dari belakang, so tahu banget nih orang. Macam dia sama Tuhan Yesus cuma sebelah-sebelahan. Waduh. Dulu ini kencang, bro. Kan belum ditransformasi. Masih keras kepala ini. Keras kepala, keras hati, semua harus bisa dijelaskan, masih harus penuh dengan logika gitu kan. Puasa, baca firman, penyembahan, wah segala macam gitu kan. Saya angguk-angguk aja pas mau pulang. Itu pendeta nepok saya. Kamu dengar suara Tuhan, lakuin ya. Dalam hati, sakti juga nih pendeta. Kok dia tahu? Pendeta itu tahu. Nah Tuhan itu bisa ngomong itu ya. Iya makanya kan aku juga bingung kan. Aku bisa tahu. Temanku ingat namanya kayak bapak kamu Samuel Purnomo. Ingat banget aku temen. Dulu aku sekolah di Marsudi Rini. Oh di Marsud. Di Semarang, bro. Oh enggak, Jakarta, Kemang Pratama. Oh ada juga ya? Yang di Semarang ada. Kepala sekolah suster ya? Iya, benar. Pasti Marsud. Tertib banget dulu tuh. Aku pernah kok jadi ngomongin sekolah. Back to balik. Tertib dulu kan, emang tertib kan. Terlambat aja nggak boleh masuk loh. Benar. Ya udah tuh. Aku pulang. Terus kayak gini. Nah, ambil kita belum pernah baca kan. Paling baca cuman yang kayak yang umum-umum aja kayak Daud lawan Goliat, yang kayak gitu-gitu doang. Yang sekolah minggu lah ya. Yang Sunday school gitu kan. Kita pakai gini. Tuhan, kalau engkau beneran ada, kalau engkau ngomong ke pendeta itu, kan semua kata anakmu, ngomong dong sama saya. Aku tuh orang suka, gue pengen ngalamin gitu loh. Berbagai orang yang lapar dan haus. Meskipun caranya agak ngeyel ya saya. Dah, aku ambil buku, bro. Buku tak catat day 1. Puasa iya, duduk main gitar. Ya nyembahnya aja lah. Dulu juga terbatas gitu kan. Selesai gitu. Nah mulai ya baca. Dia nggak baca juga nggak ngerti gitu kan. Mana? Saya nggak dengar apa-apa. Mana? Hari kedua, ketiga tetap mana? Tapi tulis tuh. Mana? Saya nggak dengar apa-apa baca. Di hari ke-21, brother. Tiba-tiba makanya saya kalau ngeliat 21 itu angka yang sangat mengenang banget. Wow, di hari ke-21 ternyata Tuhan. Tapi aku lihat kayak apa ya? Kok kamarku jadi gelap tuh, kayak ada kayak pedang, ada sinar gitu. Dan tapi di otakku begini kan, wah gue dehidrasi nih, gue kebanyakan puasa nih, gue dehidrasi. Karena kan ini masih keras, nggak ngerti apaan sih penglihatan itu apa gitu, nggak ngerti lah ya istilahnya. Terus tiba-tiba di meja aku lihat kok ada buku tulisannya pedang firman. Aku beri kuasa kamu begini. Terus tiba-tiba dikasih ngeliat teman-teman yang
itu bareng, dugem bareng apa segala macam. Nah terus disitulah si suara yang waktu itu aku mau cuci muka datang. Dia tanya kayak begini bro, langsung. Nah di situ aku udah mulai nangis. Lu juga nggak ngerti nangis begini-gini. Kenapa gue nangis? Jamahan dia kan. Ya, nah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus. Nah, iya tuh. Begitu. Lutut inget banget di kamar belakang tuh. Kalau ada orang merencanakan pembunuhan, gimana hukumnya? Kena pasal lumayan berat Tuhan. Nangis. Kalau dia rencana pembunuhan, akhirnya benar dibunuh. Kena pasal berlapis Tuhan. Yang ketiga dia nanya, kalau dia rencana pembunuhan dibunuh dan istri ditidurin, aku stop nangis, aku bilang itu si binatang Tuhan. Tahu nggak suara itu ngomong apa? Yang kau bilang binatang itu Daud. Oh wow. Oh ya. Wow. Hah? Aku langsung gini, Daud yang lawan Goliat kan ya jarang lah baca Alkitab dulu. Iya bro. Wow. Saat itu terjadi transformasi hati. Aku diubahkan bukan karena takut neraka, because He kissed all my failure. Wow. Gila, dalam banget sih. Why Ronald Gustav cinta sama Tuhan Yesus? Dia yang udah kasih contoh. Ronald, aku tahu, but I love you much. Dan di situ aku ngerasa kayak, aduh, ada tisu nggak bro? Ada. Thank you mas. Ini bukan acting ya. Jadi apa ya? Orang mau ngomong apa gitu, aku cuma bilang, saya berubah karena kasihnya Tuhan, bukan karena ditakut-takutin neraka. Akhirnya Tuhan bilang kayak gini, aku gak malu bilang Yesus anak Daud, dan aku gak ngerubah itu. Kamu gak bisa batasin kesalahan kamu dengan kasihku. Jangan ukur kasihku dengan banyaknya dosamu. I forgive you my son. Wow. Aku dapat gila sih. I mean powerful banget sih. Itu powerful banget sih. Gila. Wow. Saya ada di sini. Saya ada di, kalau saya khotbah, bukan karena si Ronald jago ngomong, karena aku ngalamin kasihnya dia. Dia yang ambil aku dari lumpur, dari comberan, kasarnya bau-bau, oke? Dia bersihin, akhirnya dia proklaim, inilah anakku yang ku kasih. Tuhan, aku sayang banget sama kamu. Kok gak malu Tuhan ngakuin aku anakmu? No. Itu kan masa lalu kamu. Aku udah bayaran. Tuhan, aku bajingan loh. Iya, baca dong. Dosamu yang semerah kirmisi, aku buat putih seperti bulu domba. Tuhan, tapi kan aku brengsek. Ya ibarat kuku. Ya udah, bukan potong jarinya kan, potong kukunya aja. I never hate you. Ya aku benci dosa kamu, tapi aku cinta sama kamu. Yes. Kamu tetap anakku kok. Aku benar-benar bisa rasain apa yang Pastor rasain, Pastor. Dimana Tuhan benar-benar ambil Pastor dari istilahnya tanah yang berlumpur, dia ambil kita bersihin. Banget. Aku kok inget itu, makanya yang jadi kekuatan aku, karena gila men, lo harus tahu gimana dia nyayangin kita. Yes, gitu. Dan itu semua bukan kita yang pengen, tapi Tuhan yang milih kita. Yes. Makanya waktu Tuhan pilih kita, Dia pasti bersihin kita. Yes. Dan Dia akan perlengkapi kita, dan Dia akan utus kita. Wow. Setuju. Ini luar biasa banget sih ini sharingnya sih. Banyak banget berkat yang aku terima ini Pastor. Thank you banget. Sama-sama. Wow. Pastor sini mungkin rata-rata ya banyak viewersnya. Pastor ada nggak mau nyampein sesuatu sebelum kita selesai podcast ya? Pastor pengen nyampein apa nggak yang pengen Pastor tanamkan di hati mereka ke viewer sekarang ini? Oke. Untuk semua viewers, siapapun kamu,
bagaimanapun kondisi kamu saat ini, kamu ada di muka bumi, Tuhan udah pilih kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dahsyat, yang hebat. Jangan pernah kecilkan diri kamu, karena ada kuasa Tuhan yang besar dalam diri kamu. Dan persiapkan dirimu untuk kerjasama sama Tuhan. Dan bukan kapasitas kita tuh bukan hanya cuman lingkup kecil aja. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang gak pernah kita pikirkan. Tapi aku berdosa. Yes, itu iblis bicara sama kamu. Tapi Tuhan bilang, yuk kita duduk yuk berperkara yuk. Siapapun kamu, dosamu yang semerah kirmisi akan kubuat putih seperti bulu domba. Tuhan, aku gak layak. Ya, tapi Alkitab bilang, orang yang kedua itu pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar bukan orang yang gak pernah salah, tetapi setiap dia melakukan kesalahan, dia ingat, Tuhan ampunin aku. Kembali Tuhan, layakkan aku. Dan aku terima pengampunan berarti sekali salib. Tuhan berperkara yang hebat dalam kehidupanku. Lihat, kehidupan kamu gak sama lagi. Ini kayak semua konklusinya sudah tersampaikan semua ini. Keren banget. Powerful sih menurutku, benar-benar. Ya aku percaya Tuhan ada di antara kita ya guys. Jadi yes. Ini powerful banget sih menurutku. Dan kita semua berdoa ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol tadi, kita viewers kalian semua bisa menangkap apa sih isi pesan dari podcast ini. Ini sebenarnya bukan sekedar ngobrol juga, tapi kita pengen bertiga memberkati mereka, memberkati kalian semua. Kita pengen kalian menangkap sih apa sih makna dari ini. Tadi dari kesaksian-kesaksian Pastor Ronald, di mana kita harus menjadi pelaku firman ya. Bukan jangan seperti ahli Taurat yang kita cuman mengerti firman Tuhan, bisa sampai tahu bahasa Ibraninya. Oh, itu sebenarnya nggak penting. Itu penting. Itu penting, boleh. Itu penting. Ya. Untuk membawa kita ya menjadi karakter Kristus. Yang lebih penting adalah kita ngelakuin nggak firman ini. Yes. Betul. Terus juga nanti kita belajar ya caranya sharing kebenaran Tuhan, caranya memberitakan kebenaran itu gimana. Oh, openingnya gimana sih biar enak gitu ya? Iya. Oke. Itu nanti melalui hobi, melalui pendekatan dengan orang itu, lalu kita pelan-pelan masukin kebenaran firman Tuhan. Betul banget. Setuju sih. Banyak banget ya Rel yang bisa didapat ya Rel. Terlalu banyak sih ini. Haleluya. Udah mau 1 jam loh. Iya udah mau 1 jam. Oh, udah tinggal 3 menit lagi ya? Iya, tadi 3 menit lagi 1 jam. Tiba-tiba aku jadi sekilas gitu. Mungkin yang buat di rumah juga ya. Gini, kadang-kadang waktu kita, jadi gini, ini ada satu aja, nggak apa-apa satu aja. Jadi Tuhan mau kita ngelihat kita seperti Tuhan ngelihat kita. Tuhan mau. Gini, kadang-kadang waktu kita bikin salah, bikin dosa, kita udah gue nggak mau pelayanan lagi, gue nggak layak deh, udahlah stop lah Tuhan-Tuhanan, gitu kan. Ingat sekali Tuhan bilang, berfirman, dia nggak tarik lagi. Aku diingetin kisah waktu aku kecil, mama kita mau pergi sekeluarga acara, anting mamaku tiba-tiba hilang. Singkat kata, singkat cerita, nggak jadi pergi. Semua anak kan dulu kan belum ada yang si kecil gitu tuh, 3 tuh. Kita muter tuh cari tuh, mana anting, jangan. Taunya nyelip di kotak makeupnya mama. Oke. Mah kenapa sih mah? Gitu kan. Ini berharga banget gitu kan. Pesannya begini. Tuhan bilang, sebab engkau berharga dan mulia di mataku. Anting aja kita cari bro. Apalagi jiwa, apalagi kamu. Kamu ngumpet di pelosok mana, Tuhan akan temukan kamu. Kasihnya gak bisa dibatasin dengan perlakuan kamu yang gak benar. Dia pasti dapetin kamu dan ngubah hidup kamu. He lived the 99 for one. Yes, itu dia bro. Luar biasa. Keren Tuhan kita ya. Gak bisa ngumpet. Dalam banget sih ini. Dalam, yes. Ya Tuhan selalu dalam ya. That's why I love him, Pastor. Yes. Nah, kenapa aku cinta Tuhan? Jadi dia bukan, ya dia berkhotbah penuh dengan hikmat, tapi yang paling satu, Tuhan kalau engkau khotbah enak jangan begini-begini, kau Tuhan, oke, mau aci nih, mau adil, aku turunnya jadi manusia. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bro. Ya. Dia udah kasih contoh. Kasih contoh, bahkan mati. Yes, lebih parah malah contohnya ya. Tuhan kita Mel. Thank you Lord Jesus. Ini kita harus bisa
bisa mencapai jiwa-jiwa juga ini ya, Ya, Rel itu ya. penting. Ini kita berdua nih barusan di apa ya? Dipercaya Tuhan lah ya. Dipercayakan Tuhan untuk bikin FA nih, jadi kayak komsel gitu. Wow, that's good. Ya, dan kita makanya tadi sangat terberkati ya, Pastor. Kita banget. masuk melalui hobi, kita masuk melalui pendekatan. Ya. Oke, kita tahu cara step by stepnya. Yes. Itu dia. Makanya satu aja nih ya, satu ini kita sampai jam berapa? 1 jam ya udah. Mau 3 jam nggak apa-apa, Pastor. Mau 3 jam. Pastor santai aja Gini. ini mah. Kenapa Tuhan Yesus kalau dia cerita selalu kayak gini kan? Sebab kerajaan Allah seperti seorang petani. Ya. Sebab kerajaan Allah seperti seorang pedagang. Sebab kerajaan Allah seperti seorang yang, berarti kan Tuhan Yesus kita gaul, men. Orang kalau buat perumpamaan dia tahu kisah itu. Dia main sama petani, dia main sama nelayan, dia main sama orang politikus, dia main gitu loh. So jangan buat gap di sekeliling kita untuk lu dunia, gua rohani. Christian. Enggak, no. Biarkan mereka mengecap, kecaplah dan lihatlah. Setuju. Oke? Setuju. Kecap dan lihatlah. So kita yang ada ya ujung-ujungnya mereka akan pastikan datang untuk mendengar pengajaran, harus tertanam gitu kan. Tapi yang orang-orang di luar sana kita jangan cuma nunjuk-nunjuk mereka segala macam, cuman kita kasih undangan, nggak bisa, samperin, gitu loh, proaktif. Give them the love that we already learned from God. Yes. Kalau kita nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan di luar sana, untuk apa mereka peduli dengan apa yang kita lakukan dalam sini? Benar. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya. Ya kita nggak peduli, mereka juga ya untuk apa? Itu kan kegiatan lo, nggak ada urusan main sama gue. Nah, Ya. tapi kita peduli sama mereka. Kita manusia, pasti kan ada nggak enak kalau datang, kenapa? Baik banget orangnya, iya kan? Ya. Nah kasih begitu loh. Ya, Benar sih, benar. Terkadang manusia Iya. melihat kitanya bukan melihat Tuhannya dulu. Betul. Manusia di luar sana ya. Benar, ntar baru kayak gini, bro. Lu makan apa sih? Kok bisa baik banget? Makan firman. ternyata. The secret is firman, guys. Iya, orang nggak diubahkan dengan ngelihat kita pakai kalung salib. Orang nggak ngelihat, nggak berubah tuh gara-gara kita enggak, mereka nggak peduli. Ya itu nih. Selama ini no one else can touch my heart like you do. Makanya kenapa aku bisa begitu buat jiwa-jiwa, karena ya ampun Tuhan, nggak salah nih gue nih. Oh ya, ada satu namanya Wi. Orang tato ini kenal nih. Dah, waktu lagi doa pagi tiba-tiba Roh ngomong, kamu ke dia. Oke. Nah, udah dong. Pas ke dia, aduh, lihat dari luar udah kabut, bukan kabut kemuliaan. Kabut beneran kalau ini kabut dari daun-daun itu. Paham ya? Paham. Oke, hikmat Tuhan bilang. Nah, jangan, maksudnya Tuhan ngasih hikmat, ya udah, lu ngomongin aja soal tato, dia artis tato. Masuk. Dad, benang. Wih, ini apaan sih tato? Apaan yang ini? Sejam ngomong. Tahu nggak, tiba-tiba udah sejam dia emang kayak gini. Dia buka jendela, dikipasin semua. Nang, tampilan kecil tuh Nang gitu kan. Nang, gua tahu, gua dengar lu ngapain sekarang, gua tahu gitu kan. Lu udah mau ngerti dunia gua. Sekarang gua mau tahu apa yang lu bagikan, dan gak ada orang yang mau nyamperin gua karena lu gak jijik sama gua. Gua respect banget sama lu. Please kasih gue pencerahan. Akhirnya orang itu, ya dia udah dalam Tuhan, tapi kekerasan lah segala macam. Akhirnya ikut komsel, bertumbuh dalam Tuhan kebenaran. Itu banyak orang yang gak mau touch ke sana, gitu loh. Maka gue bilang, kalau ada pribadi Yesus dalam kita, cek aja, mau nggak samperin kayak begitu-begitu. Tuhan Yesus apa cuma dari surga, hei kamu bertobat, diutus nabi ini. Kok gue utus nabi-nabi kayak kurang asik ya. Gue turun deh, dia turun tangan. I wanna touch you bro. Oke, set ya, udah tahu ya, udah beda rasanya ya. Ini value dunia, ini value ku nih. Oke, beda, ikut gitu bro. Keren banget asli. Wow. Gitu. Itu kalau bukan panggilan Tuhan tuh, wah. Aduh.
Nah kan kadang-kadang kita kan suka apa ya, gini loh. Hati-hati memang kita gini loh. Kan tertulis juga di kitab Mazmur kan, apa namanya, berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang ngomongin Tuhan tapi nggak punya karakter Tuhan. Nah itu juga bahaya. Tapi tuh aku mau ngomong apa, aku jadi ngeblank ya. Minum dulu, kurang Boleh. Biar fokus ya. Biar fokus, betul. Minum bersama deh. Apa dia mau bilang apa tuh ya? Penting. Tadi apa yang ngomong apa? Yang menjamu orang sampai ke dalam lah, ke dalam yang mau masuk ke dalam dunia gelap gitu. Jadi kadang-kadang kita kan, fungsi gereja apa sih sebenarnya? Udahlah, sebenarnya kita kumpulan orang-orang yang kalau mau ngaku, Tuhan gue lagi desperado, Tuhan aku lagi bingung harus ngapain. Ditutup dengan kata Shalom, apa kabar? Baik. Benar? Itu benar. Nggak salah. Tapi come on lah, kalau kita mau senggol satu-satu, pasti nangis. Ya bro, gue punya masalah ini bro, gitu kan. Tapi kenapa kita begitu ada orang yang tanda kutip tampilannya, kita langsung cut? Hati-hati. No. Pertanyaan aku satu. Ini kita kotor, kita bersih-bersih dulu, masuk kamar mandi, jadi bersih, atau kita kotor, seada-adanya kita masuk kamar mandi, keluar jadi bersih. Yang benar yang mana? Yang kedua yang benar. Agama nomor 1, lu bersih-bersih dulu, baru lu masuk. Tapi dalam Tuhan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Lu kenapa berbeban berat? Karena gue buat dosa, gue begini, letih lusuh. Oke, apa adanya, come to my presence. Lu ketemu gue, kecap aku, kau masih berubah, kau masih bersih. Jangan berusaha mencuci dirimu. Biarkan kasihku, darahku yang mencuci kamu. Dan kamu akan tertransformasi. Gitu loh bro. Terkadang memang ada pastor yang orang yang gak mau datang ke Tuhan karena dia merasa dirinya terlalu kotor. Oknum, aku bilang bukan gereja ya. Oknum. Akhirnya kita menjudge kayak gini. Lu gak lah, gini. Mah, dunia banget lu. Dunia, roh, dunia. Gimana? Padahal Tuhan sendiri bergaul karib dengan orang-orang seperti itu. Itu. Wanita yang bersindah, wanita yang pendarahan, Tuhan bergaul sangat karib dengan mereka. Betul. Wanita Samaria. Kan Tuhan pada mau pulang tuh tinggal terus kan, dia muter kan ke kampung sana kan, orang Yahudi nggak boleh lewat perkampungan mereka kan. Kan dia sebenarnya pengen nyelesain masalahnya. Satu. Sekarang aku mau tanya ini cewek. Nikah, bahagia 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Divorce. Dah. Aib dong. Iya. Satu gereja, aib, cerai. Kawin lagi. Cerai lagi. Pindah lagi, kawin lagi, cerai. Kira-kira orang udah kawin cerai 5 kali, itu apa? Udah kayak, waduh, rusak banget, bener ya? Iya. Tapi pertanyaannya, malu gak sih kita? Wanita yang 5 kali kawin cerai, bahkan yang orang itu kan bilang ya, yang ada pada kamu ini bukan suami kamu, dia kumpul kebo nih karena udah trauma sama pernikahan. Tapi karena dia ketemu Tuhan, 1 kota bertobat. Kita yang gak pernah kawin cerai, yang baik-baik aja, yang terima pengajaran, adakah 1 jiwa bertobat? Masalahnya bukan kita tahu firman atau enggak, kita bertemu dengan Tuhan enggak. Kalau kita ngalamin Tuhan, pasti ada jiwa yang bertobat. Semakin berapi-api aku ini untuk membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa ya Meli. Gitulah. Orang Kita begitu. harus semangat sih Rel. Harus semangat ini harus. Yes. Ya karena contoh lagi. Ini kita jadi ngomongin firman nggak apa-apa nih. Oh sangat nggak apa-apa. Rapopo. Istriku diberkati. Bilang haleluya. Kecil suaranya kecil. Benar diberkati. Haleluya. Aduh. Ya apa ya tadi ya? Tentang yang ini loh. Oh ya firman. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya. Tahu yang wanita pendarahan? Ya. Itu kan ke rumah orang banyak. Kenapa Tuhan cuma respon sama dia doang? Semua kan pegang dia kan. Nyolek. Ya, siapa yang nyolek? Kalau kita jadi lah, ini kan orang banyak Tuhan. Tapi kenapa surga respon sama 1 orang itu? Karena kita bisa aja ngelayanin, kita bisa aja ke gereja. Your spirit on fire atau enggak? Kecium lu bro.
Datang nih lagi nongkrong. Bro apa kabar? Weh bro. Terus ya. Males udah ketemu orang yang loyo. Bener? Iya benar. Give roh yang menyala-nyala buat Tuhan. Surga pasti respon. Buat siapa itu? Coba siapa? Viral. Udah cut catat dia mau ngapain nih. Wow. Antusias enteos dalam Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita basa-basi aja kan. Melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala, analogi kayak begini. Oke, aku mau masak masakan yang enak. Sebutkan masakan yang enak apa? Bumbu-bumbunya, bahan-bahannya apa? Daging import, sayur yang organik segala macam. Oseng aja, api kompornya nggak nyala. Jadi apa? Ya kayak gitu. Ya kurang lebih begitulah. Itu analogi ya, analogi ya. Make sure kita punya api yang nyala gitu loh. So when that direspon sama surga. Jadi dia denger. Bedain ya. Tuhan ngerasa nggak? Dia merasa, tapi dia hanya merasakan sentuhan wanita itu. Kenapa? In spirit dia bisa merasakan. Yes. Correct. Jadi penting banget ya buat teman-teman semua untuk terus jaga api, terutama saat kita melayani Tuhan. Yes. Perlu karena banget. Orang bisa merasakan api kita. Yes. Karena api itu juga bakal menular. Yes, menular. Betul. Jadi penting banget ya teman-teman terus jaga api ya. Betul. Apinya Tuhan terus jaga terus. Ya jangankan firman juga bilang jangan jauhi ibadah gitu loh, pertemuan ibadah untuk apa gitu kan. Ya kalau kita lagi gue on fire, udahlah gue lagi justru lagi nggak on fire, lu deketin orang yang on fire. Biar api itu menular. Benar. Ini setan paling seneng nih kayak gini. Udahlah lu kayak gini. Ya udah gue lagi nggak layak. Udah gue lagi jauh dari Tuhan. Justru jauh dari Tuhan, lu ngedeketin diri. Yes. Itu. Yes. Catat ya teman-teman. Catat. Penting banget bener-bener karena saya juga diskusi gitu kan. Nggak ada ya bisa orang yang sendiri, nggak bisa. Sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya, sepunya-punyanya. Atau begitu kita mohon maaf ya dipanggil Tuhan, kita perlu orang lain juga kok. Khotbahmu berapi-api menyala-nyala hebat wahyunya. Nggak ada jemaat, sopo saya mau denger. Kasarnya. Jadi semua butuh orang lain. Betul. Humble yourself gitu. Wah ini bisa nih. Ayo guys jangan lupa join FA kita ya. Itu penting. Kita baru bikin loh ini. Ayo baru mulai nih. Ayo join. Biar kalian terapi-api ini. Kita sama-sama berapi-api bareng ya. Ini. Udah biar mencar semua ini apinya ya. Ayo jangan lupa ya. Karena kita kan nggak bisa lihat telinga kita sendiri kan. Iya betul. Kita perlu orang lain untuk bukan yang ngatur tapi kasih input. Nah di carousel itu di FA itu tuh bukannya kita untuk gosip, untuk kepo, bukan gini loh. Jangan kita akhirnya terbuka jadi gosip. Kepolah untuk membangun. Betul. Kadang-kadang kita kepo. Itu nggak sih? jangan jadiin bahan gosip ya. Iya. Makanya kayak sebelum kita masuk pelayanan seperti itu pun kita harus juga bangun karakter kita juga ya guys. Betul kayak begitu loh. Itu yang penting. Sama ya pokoknya punyalah spirit juga untuk siapa tuh? Kasih lupa. Yakub. Tuhan, kalau engkau nggak berkati aku nggak lepas. Akhirnya terpelecok kan. Itu maksudnya pesannya gini. Aku ingat waktu akhirnya dalam Tuhan melayani. Itu kita namanya frontline bareng almarhum Pastor Raditya Oloan di Bekasi. Yang temen itu tuh temen aku. Cing, lu pakai ruko gua aja. Oke. Teman-teman udah ngumpul kan tadi udah, oh iya mau. Jedeng. Jam 7. Buka rolling door. 7:30. Taruh tikar. Jam 8. Belum ada orang. Ya udah nyanyi sendiri sampai jam 9. Enggak ada satupun orang. Berapa lama? Tanya dong berapa lama. Berapa lama itu? 2 bulan. Oh. Begitu terus. 2 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Wow. Nggak ada. Tapi aku punya prinsip gini. Tuhan, aku gak mau khotbah, aku gak nyanyi bukan buat didengerin orang, tapi aku anggap ada engkau di sini. Ingat waktu Tuhan ngomong, Musa, aku perintahkan kamu ngomong tuh ke Firaun. Tapi nanti aku yang mengeraskan hati Firaun. Itu kan sebenarnya kan yang ditesnya kan Musanya.
Iya betul. Iya, yang lagi di training Musa. Nggak ada orang yang dipakai Tuhan tanpa training, nggak ada mental gitu loh. Tapi mohon maaf ya, bukan beda-bedain ada gen-gen apa enggak. Tapi tolonglah anak muda zaman sekarang, ayo dong, jangan gampang nyerah. Gila, hilang damai sejahteraku. Jangan patokannya itu. I'm not gonna live by what I feel. Itu loh. Justru pembentukan itu yang ngebuat kita tuh matang, bijaksana, perspektif kita jadi luas, pengalaman kita tambah banyak, gitu loh. Benar banget. Kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya lagi bener nih Tuhan ngomong, oke, kamu begini. Aduh, tiba-tiba nggak ada yang datang. Ya kita liburkan. Jangan dulu. Mungkin kita lagi diuji gitu loh. Betul. Pesannya itu sih. Banyak banget dapat hari ini. Kita ketambahin 1 poin lagi berarti ya teman-teman. Kita saat melayani kita harus terus berapi-api ya. Karena api itu menjalar ke orang lain juga. Benar. Nah, yang orang kasih rokok itu kan nggak datang tuh. Iya. Nah, mamanya bilang begini. Ini aku cerita masa lalu ya. Ronald, tuh namanya Dion. Ini orang selalu paling cepat bangun jam 3 jam 4 sore. Bangunnya jam 3? Yes. Oke, terus? Kok tidur kayak orang udah tidur tergeletak mati gitu loh kayak. Cing, gak gerak aja tidur. Begitar. Ntar suatu saat mungkin ya kita bisa telepon-teleponan. Ya udah nyanyi pakai gitar gitu kan. Kayak kita kayak lagi doain patung gitu loh. Tidur aja. Tanya dong berapa lama? Berapa lama? 6 bulan tiap hari begitu. Wow. Tapi karena udah sering, sorry 4 apa 6 bulan ya, pokoknya segitulah. Almost every day ya, almost every day. Karena rumah dekat. Jadi Dion masuk aja nal kamar, dia tidur gitu kan. Orang suka ganja. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya. Tiba-tiba suatu hari itu, lagi saya mau amin, buka mata dia lagi nyembah. Wow. Lagi nyembah. Sekarang orang ini dia kontraktor hebat yang berkecimpung juga di IKN. Wow. Yes. Luar biasa. Dia jadi orang hebat sekarang. Jadi yang aku dapat sih ya Mel, apalagi kita baru mau mulai FA ya, walaupun kita konsisten juga kadang. Percaya aja ya apa yang kita lakuin ya Pastor. Walaupun mungkin kadang yang datang cuma 1 orang, bahkan mungkin nggak ada yang datang. Tapi kalau kita memang udah lakukan bagian kita, aku percaya Tuhan yang akan percayakan kepada kita. Yes. Betul banget sih. Pakai pas ya kan? Pas banget, asli pas banget. Pas. Bener sih. Bener. Biarin hutan itu kebakaran karena api kita, gitu loh. Haleluya. Asik keren. Ayo Pastor, beri apinya ke kita terus Pastor. Udah mulai jalan ini jujur aja. Biar kita semangat nih Pastor. Asli podcast hari ini beda sih. Ini harus tonton ulang nih ini. Wah, hampir 1 jam lebih nih. Wah, 1 jam setengah ini. 1 jam 17 menit ini. Wow. Ya kurang lebih begitu ya. Ya pokoknya ya jatuh bangun itu biasa. Asalkan jangan jatuh, jangan besarkan alasan kita. Tapi tips aja gitu kan. Ya yang ngomong depannya juga kadang-kadang udah, aduh Tuhan, rapturein saya aja deh, gue udah gak sanggup kasar gitu. Tapi ingat ada tujuan. Kalau kita tahu di ujung sana ntar kayak gimana, hasil kayak gimana, kita pasti punya semangat kok. Kurang lebih kayak begitu. Jadi wow, udah banyak banget informasi yang kita dapat. Banyak banget sih. Mungkin ada yang mau ditanya dari Feral atau ini? Kayaknya udah ke cover semua. Iya, cover semua sih. Ini semua dari kayak bahkan lebih dari apa yang harusnya kita tanya ini, jujur aja. Bener banget. Kita nanyain 16 pertanyaan kayaknya lebih nih. Udah kejawab semua sih ini. Udah kejawab semua ini. Haleluya lah. Wow. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Betul. Kita juga bertiga di sini untuk kemuliaan Tuhan ya teman-teman. Betul banget. It's not about us, but it's all about Him. Yes, betul. Mumpung masih bernafas, mumpung masih sehat, persembahkanlah yang terbaik. Kita aja beli ikan, beli ayam mau yang seger. Oke, nggak ada yang mau yang loyo. Kita kasih buat surga. Waktu kita lagi fit-fitnya, lagi pinter-pinter, lagi jaya-jayanya. Kasih talenta kamu buat kingdom, buat Tuhan. Sia-siain talenta dan waktu kita. Yuk, semangat yuk. Semangat melayani Tuhan bersama. Semangat yuk. Gitu. Luar biasa. Oke, Pastor, kita thank you banget ya. Peserta-peserta penonton juga thank you banget. Udah sharing banyak banget ya Pastor. Udah
jujur nih aku jadi semakin berapi-api. Haleluya. Semakin berapi-api lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi. Amin. Benar banget. Thank you banget. Mungkin Meli ada yang mau ditambahin terakhir? Aku jujur aku terberkati banget sih, kayak dari awal udah masuk firmannya tentang karakter, tentang kasih, tentang pembentukan diri, tobat, aduh semuanya benar ke cover semua sih. Fire apapun itu sudah. Fire. Ini benar-benar nyemangatin aku banget sih buat menjamu jiwa-jiwa buat lebih lagi gitu. Amin. Luar biasa. Yes, teman-teman kita minta ya untuk teman-teman subscribe channel ini ya pastinya. Juga like biar kerajaan Tuhan semakin diperbesar kan, diperluas gitu kan. Jangan juga lupa share ya. Share biar apa sih? Teman-teman. Jangan bukan kalian doang yang terima berkat, tapi juga teman-teman kalian juga yang terima berkat dari Tuhan. Ya. Pastor kita thank you banget udah banyak sharing hari ini. Wow. Udah luangin waktu hampir 1,5 jam ini. Luar biasa. Bagus banget sih ini. Boleh kita boleh nggak nih Pastor minta Pastor buat penutupan doanya? Oke. Nama ininya apa? Crown TV. Crown Podcast. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Ayo. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sepakat sehati Tuhan yang berdoa Tuhan untuk apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, lakukan, bukan untuk kuat, gagah atau kebanggaan kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui wadah Crown Podcast ini Tuhan, kerajaan-Mu diperluas. Dan biarlah Tuhan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati setiap siapapun yang terlibat dalam podcast ini Tuhan. Agar melalui anak-anak-Mu nih Tuhan, mereka dapat melihat Kristus dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan kami bukan hanya pintar dalam teori, tapi kami juga praktik dimanapun kami tempatkan Tuhan. Ini bukan soal agama Tuhan, tapi Tuhan tentang satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang telah turun ke dunia Tuhan untuk menebus kami, untuk merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Biarlah Tuhan keajaiban-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi Tuhan bagi siapapun Tuhan yang menonton channel ini, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami jalan buntu kebukakan Tuhan. Yang mengalami apapun yang mereka udah gak bisa lakukan, Kau yang campur tangan Tuhan. Kuserahkan Tuhan semua anak-anak dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan melimpah. Berkati Tuhan, berkati setiap siapapun yang terlibat dalam podcast ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini bukan tentang hamba, ini tentang Engkau dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biarlah kami berdampak, impact bukan hanya di keluarga kami, bukan hanya di gereja, tapi kota Semarang penuh juga dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.